Wirid atau aurat bukanlah jaminan untuk mendapatkan kedudukan. Wirid atau aurat adalah amal ibadat yang dilakukan secara tetap terus-menerus dari hari ke hari. Ibadat yang wajib menjadi wirid yang dipertanggungjawabkan kepada semua orang Islam. Sholat 5 waktu sehari semalam adalah wirid yang paling ringkas dan wajib diamalkan. Bila iman seseorang bertambah maka bertambah juga wiridnya. Sholat sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran dan berzikir ditambahkan kepada wirid yang wajib. Apabila seseorang mencapai peringkat iman yang sempurna, keseluruhan kehidupannya selama 24 jam sehari semalam merupakan wirid. Wirid dalam aspek ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menunjukkan cara menjalani tempuh 24 jam itu, bermula dari membuka mata bila terjaga dari tidur. Baginda SAW telah membentuk satu format kehidupan yang merangkumi segala jenis aktivitas. Format itulah yang diamalkan oleh Rasulullah dari hari ke hari, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Diketahui dengan jelas oleh umat Baginda SAW apakah doa yang Baginda SAW baca pada sesuatu aktivitas, apakah sholat sunat yang Baginda SAW kerjakan setiap hari, apakah zikir yang Baginda SAW sering ucapkan dan amalan-amalan lain yang dipelopori oleh Baginda SAW. Amalan tersebut adalah wirid yang paling sempurna. Jarang sekali orang dapat mendekati wirid yang paling sempurna. Sebagian besar mengambil wirid yang khusus untuk diamalkan untuk satu jangka masa yang tertentu. Bila mereka merasakan telah mencapai tahap yang boleh dibawa oleh wirid berkenaan, mereka pun tidak berwirid lagi. Biasanya perkara ini terjadi kepada orang yang mengadakan batasan bagi sesuatu amal itu. Ditentukan puasa sunat selama 40 hari berturut-turut dan membaca sesuatu jenis zikir sekian ribu kali. Bila telah dicapai mereka merasakan kedudukan yang menjadi tujuan juga tercapai. Oleh itu mereka tidak perlu menyambung wirid yang telah diamalkan. Beginilah cara orang jahil beramal. Mereka tidak memahami bahwa wirid bukanlah jaminan untuk mendapatkan kedudukan. Tujuan wirid adalah untuk memperteguhkan ubudiyah, kehambaan. Adam yang telah menerima nikmat penciptaan dan diperlakukan sebagai satu kewujudan individu sebagai hamba Tuhan, berkewajiban memperhambakan diri kepada pencipta, Tuhan sekalian alam. Wirid adalah kenyataan kepada kehambaan tersebut. Selama seseorang itu masih berada di dunia ini, dia diwajibkan melakukan kewajiban sebagai hamba. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin berat tanggung jawab, amanat dan sopan santun yang harus ditunaikan. Peningkatan makam mestilah sejalan dengan peningkatan ubudiyah, bukan sebaliknya. Apabila seseorang hamba itu meningkat derajatnya, bertambah teguhlah dia berpegang kepada wirid. Orang yang melepaskan wirid adalah orang yang semakin jauh dari Allah, namun disangkanya semakin dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak putus-putus memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Ada karunia lahiriah dan ada yang batiniah. Ada sejenis karunia batiniah yang dikaruniakan kepada segolongan dari hamba-hambanya. Ia adalah karunia yang menghubungkan hamba dengan Tuhan, karunia pengalaman hakikat yang menyampaikan kepada makrifatullah. Karunia seperti ini dinamakan warid.
Nur ilahi menerangi hati para hambanya dan membakar penjara Adam yang memerangkap keaslian rohani. Ikatan dan kungkungan alam benda terhapus, maka bebaslah diri yang asli kembali kepada asalnya dan masuk ke hadratnya, kemudian memperolehi baka bersamanya. Dalam kebakaan wiridnya ialah sunnah Rasulullah SAW. Pergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tarekatnya. Menyaksikan ketuhanan yang menguasai sekalian yang maujud menjadi suasana hatinya, dan suasana begini dinamakan hati berhakikat. Hasil yang diperolehnya dinamakan makrifat. Apabila dia mengalami kematian, putuslah syariat darinya. Tiada lagi wirid yang perlu diamalkannya. Tetapi kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, warid tidak putus. Nur ilahi menerangi alam kuburnya. Nur ilahi memimpinnya menuju panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Nur ilahi menyelamatkannya ketika hisab. Nur ilahi menetapkan kakinya ketika melintasi Siratal Mustaqim. Nur ilahi menunjukkan jalan ke surga. Nur ilahi memasukkannya ke dalam surga. Nur ilahi menemaninya di dalam surga. Badan ahli surga yang diselimuti oleh nur ilahi sangat bercahaya, sehingga jin tidak dapat melihat mereka di akhirat sebagaimana manusia tidak dapat melihat jin di dunia. Kekuatan cahaya nur ilahi yang beserta ahli surga bisa memadamkan api neraka. Kekuatan nur ilahi yang tidak terbatas itulah yang memberi kemampuan kepada mereka untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Inilah puncak segala warid. Wirid berfungsi mempersiapkan seseorang agar berada dalam keadaan sesuai dan mampu menerima dan menanggung kedatangan karunia dari Allah. Kadang-kadang karunia dari Allah datang kepada seorang hamba, tetapi karunia itu tidak menetap, karena orang itu tidak mampu menanggungnya. Diri seseorang adalah umpama tempat atau botol yang bisa diisi dengan apa yang boleh diterimanya masuk ke dalam. Oleh karena itu seseorang itu haruslah melengkapi dan memperkuatkan dirinya supaya karunia dari Allah yang datang kepadanya tidak mengalir bocor keluar atau dia tidak berdaya menanggungnya. Karunia Allah yang berupa kebaikan tidak semestinya bisa ditanggung oleh semua orang. Contoh yang sama juga bisa berlaku kepada karunia duniawi. Ada orang yang menemui kebinasaan karena mereka menerima kekayaan dan kekuasaan sedang mereka tidak siap sedia menerimanya. Dalam bidang kerohanian pula ada orang yang hilang kewarasannya apabila dibukakan tabir gaib. Mereka tidak mampu bertahan menerima gangguan makhluk halus. Jalan yang selamat bagi seseorang adalah mempersiapkan dirinya agar dia selamat dari tarikan tipu daya dalam alam rohani yang dia tidak mengerti. Amal ibadat atau wirid hendaklah dilakukan semata-mata karena Allah. Jangan dicari kekeramatan dan hodam, ilmu atau apa juga selain Allah. Orang yang menginginkan hajat kepada sesuatu selain Allah, mudah terjerumus ke dalam kebinasaan. Apa saja yang dihajati mempunyai tarikan kepada hati. Semakin besar hajat, semakin kuat tarikannya. Hajat itu menjadi hijab menutup hati. Ini membuatnya tidak mengenali makhluk rohani yang datang kepadanya dengan rupa yang elok-elok. Jika kedatangan makhluk rohani tersebut berbetulan ketika dia mendapat sesuatu kelebihan, maka akan timbul pergantungannya kepada makhluk rohani tersebut.
Bertambahlah kesukarannya untuk mendapatkan tauhid yang sejati. Seseorang yang mau sampai kepada Allah disyaratkan melalui jalan yang menghancur leburkan hawa nafsu, kehendak dan tujuan kepada segala-galanya tujuan selain Allah. Hanya Allah maksud dan tujuan. Hanya keridhoannya yang dicari. Jalan ini penuh dengan perjuangan atau mujahadah, memutuskan rantai-rantai duniawi dan nafsu, menyingkap tabir asbab, mengendarai tajrid, berserah bulat kepada Allah dengan membuang ikhtiar memilih dan rela dengan apa saja yang dilakukan Allah kepada dirinya. Diri atau anafas mesti disuci bersihkan agar ia terlepas dari pengaruh adam dan masuk ke dalam suasana sir, rahasia hati, bertambah murni anafas bertambah menyeluruh sirnya. Sir menerima pancaran nur ilahi. Sir yang menerima pancaran nur ilahi akan menerangi anafas nafsu natika, dan seterusnya menerangi kalbu, hati. Terang kilauan sinaran nur ilahi yang diterima oleh hati bergantung kepada sifat sir atau rahasia hatinya. Sir yang kuat akan memancarkan cahaya yang kuat dan hati menjadi sangat terang. Apabila hati menjadi terang benderang oleh sinaran nur ilahi, ia tidak dapat lagi diperdayakan. Cahaya nur ilahi melahirkan apa yang asli. Rupa, bentuk dan warna tidak dapat menyembunyikan keaslian sesuatu. Hati akan mengenali syaitan walaupun ia datang dalam rupa yang cantik. Hati akan mengenali malaikat walaupun ia datang tanpa rupa. Pengenalan sebenar hanya diperolehi dengan bantuan nur ilahi. Tanpa nur ilahi tidak mungkin mencapai makrifat. Nur ilahi tidak menyampaikan cahayanya jika sir dibungkus oleh kekotoran nafsu. Nafsu hendaklah dimurnikan agar ia kembali kepada keasliannya yang dipanggil nafsu mutmainah. Barulah diperolehi ketenteraman yang sejati bila nur makrifat menyelimutinya. Insan yang sampai kepada peringkat ini berjalan dengan petunjuk dan tarikan nur ilahi. Dia tidak lagi bersandar kepada amalnya, ilmunya, malaikat dan makhluk rohani. Sinaran kesucian sir yang membimbingnya dan menjadikannya insan berpangkat hamba Tuhan. Sang Kiai